Kalau kita mikirnya itu riwayat itu tentang riwayat, nanti lama-lama single itu tempatnya Pak Muntahan. kalau Gus Muafik tadi masalah Mirot 70 itu bukan mikirin riwayat, dia mikirin ini kita ini harus peringatannya itu berapa kali sekali. Ya kalau menurutnya 70 kali sehari loh, berarti Islam Mirot diperingati sehari 70 kali loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah video yang sangat langka dan sangat indah ya saudara sekalian, di mana para tokoh daripada Kiai Haji Mainuddin dan kawan-kawan, yaitu Gus Muafik, ada Kiai Haji Alwi Nurul Alam, lalu kemudian ada Gus Paris, adiknya Gus Abbas, lalu kemudian adanya Gus Abbas Butet dan lain sebagainya, yaitu tentang ngobrol santai, namun banyak hal yang unik dan lucu terjadi dan banyak ilmunya ya saudara sekalian dari obrolan ini. Oke, selengkapnya mari kita sama-sama simak video berikut. Bilang gak bisa, ayo bikin lagi. Habib dulu dia ngomong begitu, saya bilang. Kalau kita mikirnya itu riwayat itu tentang riwayat, Nanti lama-lama single itu tempatnya Pak Muntahan. kalau Gus Muafik tadi masalah Mirot 70 itu bukan mikirin riwayat, dia mikirin ini kita ini harus peringatannya itu berapa kali sekali. Ya kalau menurutnya 70 kali sehari loh, berarti Islam Mirot diperingati sehari 70 kali loh. Harusnya ketemu aja yang gitu-gitu kan susah ya. Kita riwayat dengan betul beliau mikir nanti Mi'rajan orang kafir coba gimana Sekali aja. sekali aja setahun Setahun sekali aja pusing. Yang kemudian menjadi Jakarta, yang kita kritisi itu persoalan ini. Kenapa? Dan jadi tidak bisa Artinya banyak nerima itu sangat kurang. Apa yang Anda saya? dan jangan tanyakan ke saya. Nanti ilmu ibadah. Kalau yang tadinya menanyakan tentang sikap kita, ya berarti tetap sama beliau ya orang tua. Jadi apa ketika yang datang itu semua? Ayo beralasan dan tahan itu beda. Ya kita dengan asumsi sendiri. Padahal kita pembahasannya fikih. Bahasanya Syarif dan Syarif kan fikih. Ini fikih bukan ilmu nasab. Jadi tidak bisa disebut ilmu nasab. Itu ilmu fikih. Kalau ilmu fikih Sayyid Ibn Sayyid itu murni mujarradun naqlil riwayat. Itu ilmu riwayat bukan ilmu fikih. Makanya ketika Masjid Islam itu mengatakan ada ijma' ulama, saya katakan ijma' ulama dalam riwayat tidak ada. Ijma' ulama itu ada di dalam fikih, dalam usul fikih. Itu istilah fikih dalam usul fikih kalau ulama. Kalau di riwayat bahkan Imam Bukhari dan Muslim. Bagian ada salah satu orang mengatakan hadis hasan kata Imam Bukhari, bahwa itu terakhir asal hukum pada bulan. Itu bukan bagian riwayat, jadi syarat kita itu menilai ilmu riwayat dengan konteks itu. Dan soal ijma ada apa? Ini ada enggak? Sebetulnya Pakistan yang masih banyak keturunan Syarif. Pakistan kemarin biasanya banyak yang lain. Di Pakistan itu India itu 50% mereka. India. Makanya dan mereka langsung ngaku orang yang India bahwa kami ini melenceng. Sekarang nggak mau ngaku. Ada itu Ada di Indonesia yang tidak mengakui itu udah ada jurnal dari 2014 Syarif India sebenarnya mengakui. Ada jurnalnya. Berdasar apa? Riwayatnya sahih, sabit, tapi DNA tidak. Mereka tidak mau. Malu karena DNA itu presisi sekali. Saya nyari DNA kacamata ya semua. Cirebon nggak kacamata gimana? Kalau Mekah tadi ada yang luka ya. Makom Ibrahim mudah ada apa? Iya. Nah, Kalau dari Zohirnya ini, kalau Yai Muafik ngaku saya turunan Gajah Mada pas. ada artefaknya. Cuma masalahnya gini, saya kan di Jogja. Ngaku turunan Gajah Mada kan Jawa Timur. Saya turunan Gajah Mada. Ya nggak malu-malu ya. Dulu dia nggak pernah malu. Begitu pulang ketemu tetangga saya di
Jawa Timur lambemu. Itu yang repot. Kita udah ngaku sini sama tetangga kita dibilang lambemu. Sudah keren-keren. Ada hal yang memang ini disambut betul oleh kayak di kampung ini kayak tentang dinamika pembahasan dasar ini. Di antaranya banyak yang ngomong ke saya, Gus, hikmahnya itu yang saya rasakan di desa itu semakin tidak ada kambing-kambing dari itu. Iya itu kalau ngomong bahasa ini. Tapi kalau lagi ngomong dia nggak berani. Usulnya ngobrol sama saya usulnya ya kami pernah dulu. Aduh kata dia, sekarang Habib datang ke saya nggak pernah ngomong minta amplop minta gengsi. Kata Gus ini boleh. Tapi ketika di media kita harus wasat dia. Aduh, panjang wasat dia. Itu saya lagi bikin sore. Betul. Daripada Islam itu agama masalah. Keluarga saya itu dari minta maaf bentuk saya sudah usulin masih belum itu pakai. Kan kalau tadi yang ibu Afif itu nyinggung MLB itu pasti nyinggung saya beliau. Aku lah lucu banget. Tadi ada kiai dari Kresek Polisi Fatona itu mau nanya ML kata saya Kiai Abbas mangga itu nama saya adiknya aja kan kita ngobrol kan kata saya itu ngobrol Gus Pakus bilang kerja sulit. Iya. Kalau kita nggak mau ikut ML siapa ketuanya kita ikut aja. Siapa yang menang misalnya Gus Pakus menang ya kita ikut. Yang penting dalam muktamar. Iya. Kalau dalam muktamar baik muktamar biasa maupun luar biasa hukum ini. Karena itu ada RT konstitusional. Dan kita pun Depan kita ada kita tidak menyalahi. Jadi kita bukan pemecah belah. Kita organisatoris. Tapi kalau itu erroneous bikin engage dan itu ya sudah memecah belah. Betul memecah belah. Nanti kalau ada itu garis lurus, ada itu garis miring. Kalau ini dinamika lagi lucu-lucu lah. Om sedulur dibuletan. Iya. Barang rapat menteri mereka kan bingung sih gitu. Terus itu kalau Gus Muhyiddin ini judul ikut bareng-bareng. Malah jadi menteri. Kalau Yai Muafik itu dari dulu Yai. Zamannya Mbak Gus Dur kesini, ya beliau yang awal. Semuanya kita ziarah dulu. Salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Jangan ada yang salaman ya. Jangan ada yang salaman. Di belakang. Kita ziarah dulu. Ikutin di belakang. Ya, kita ziarah dulu. Ya, terus Ini jalan apa? set Yai. Jalan apa naik mobil? Jangan ada yang salaman dulu. Berapa kilo? Satu kilo lebih. Kalau 1 kilo mah jalan aja. Oke, siap. Oke, saudara sekalian, itu tadi beberapa cuplikan ya daripada obrolan daripada para tokoh-tokoh yang memang notabene sebagai para petinggi di PWI LS, yaitu Pejuang Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah ya saudara sekalian. Dan ini merupakan sangat kemajuan yang sangat besar ya dari PWI terkait dengan bagaimana mereka
mengatur lalu kemudian merekrut, melantik daripada para anggotanya, saudara sekalian. Nah, mudah-mudahan dengan adanya PWI ini memang untuk mengawal daripada khususnya para pejuang daripada Wali Songo yang memang merupakan notabene orang yang paling berjasa di dalam menyebarkan agama Islam di Indonesia. Nah, tentunya ketika kita melihat obrolan daripada para kiai-kiai sepuh yang ada di Cirebon, lalu kemudian Kiai Haji Muhyiddin juga ada di sana, dan banyak hal yang dibahas, terutama masalah mi'rajnya pakai muqaddam yang 70 kali, saudara sekalian. Dan saya yakin video ini pasti akan disukai oleh para laskar sabilillah ya, saudara sekalian, dan pasti akan dibenci, dicaci maki video ini nanti kalau ditonton oleh para mukibin ya, saudara sekalian. Ya terserah ya mau benci atau tidak, yang penting kita sudah menyampaikan kebenaran. Dan satu hal yang disampaikan oleh Gus Paris tadi, adiknya Gus Abbas ya, dia menerangkan langsung, melaporkan langsung kepada Kiai Haji Amiruddin, Gus Mapik dan sebagainya untuk mendengarkan bahwa dengan adanya polemik nasab itu, kata Gus Paris tadi, itu para habib-habib yang terjun ke desa-desa, ke kampung-kampung yang dalam untuk menguruk keuntungan ya, atau mencari dawir-dawiran yang ada di masyarakat, ternyata sekarang jauh lebih berkurang, saudara sekalian, berkat polemik nasab Kiai Haji Ma'arudin Utsman Al-Bantani. Masyarakat di bawah itu memang sudah tidak ada lagi habib-habib yang semaunya masuk, lalu kemudian minta di atas namakan, kalau tidak diberikan nanti ente saya adukan kepada kakek ane Nabi Muhammad, untuk tidak diberikan daripada bisa kita bilang syafaat lah, saudara sekalian. Nah, ini adalah perbuatan yang mengatasnamakan agama untuk mencari keuntungan, saudara sekalian. Dan sekarang kata Gus Gus Paris itu ya tidak ada lagi sekarang, bahkan jauh sangat berkurang sekali. Tentunya ini buktinya bukan itu saja, saudara sekalian. Dan ketika aksi para habaib dalam mendemo Pak Jokowi di Solo untuk membubarkan akun Fufu Fafa, saudara sekalian, ternyata aksinya juga pun gagal total kalau menurut saya, saudara sekalian. Kenapa gagal total? Karena kalau kita lihat aksi maksa yang pada tahun-tahun sebelumnya, sebelum polemik nasab ini, ya bisa kita bilang 2019, 2020, sebelum polemik nasab ini, itu banyak sekali aksi 212, apalagi alumni 212 itu aksi lagi, saudara sekalian, banyak sekali yang hadir. Dan sekarang kemarin pada tanggal 4 November itu tidak ada lagi. Mungkin ini banyak masyarakat Nahdien yang sadar bahwa apa yang mereka lakukan di dalam menggulingkan pemerintah itu tidak baik, saudara sekalian. Karena kalau kita lihat para Habib Alwi ini, saudara sekalian, itu kebanyakan mereka melakukan demo dan kebanyakan untuk menentang atau memprotes ya daripada pemerintah yang sah, saudara sekalian. Dan aksi demonya itu pun selalu ada orasi-orasi yang memang menjelek-jelekkan daripada pemerintah, saudara sekalian. Contohnya saja kalau kita lihat aksi 411 yang kemarin yang diikuti oleh beberapa orang jamaah, saudara sekalian, itu terutama orator-orator yang perempuan itu, saudara sekalian, bahkan sangat kejam sekali mulutnya di dalam mengatakan Bapak Jokowi. Sudahlah, Bapak Jokowi itu sudah berhenti jabatannya, saudara sekalian. Tidak perlulah kita ungkit-ungkit kesalahan beliau, karena sekarang semua amanah, semua tugas itu diberikan kepada Bapak Prabowo. Silahkan kalau mau mengadukan, memberikan masukan, mengkritiknya, silahkan ke Pak Prabowo. Ya, tentunya jangan seperti zamannya Pak Jokowi, ngomong seenaknya. Ya, apalagi Habib. Bagaimana seremnya para KKB yang ada di Papua ya. Ketika mendengar Bapak Prabowo menjadi presiden itu langsung menyerah, saudara sekalian. Kenapa takut dibabat habis sama Pak Prabowo ya? Karena Bapak Prabowo ini memang tegas, saudara sekalian. Dalam pidatonya pun itu apa kata beliau, tidak ada yang kebal terhadap hukum. Siapapun itu kalau tidak becus atau tidak baik di dalam menjalankan tugas tidak bisa
atau mempermainkan jabatannya, maka akan langsung disikat atau dipecat sama Pak Prabowo. Ya mungkin hanya itu saja yang bisa kita sampaikan saudara sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.